Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ceramah yang paling mutakhir dari Deddy Mulyadi di hadapan banyak orang dengan bahasa Sunda yang berapi-api. Biasa ya, tanpa teks. Dan yang terakhir yang saya reaksi itu adalah pidato beberapa tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu tepatnya itu. Setelah itu besoknya ada video ini dan saya melihat sama saja apa yang masih ada di pikiran Deddy Mulyadi itu tatkala membicarakan tentang agama. Jadi kita akan lihat dulu ya isinya seperti apa. Cuman ya tadi Deddy Mulyadi itu tatkala berbincang mengenai perkara yang bukan agama itu hampir tidak ada masalah. Tetapi tatkala berbicara tentang agama ini luar biasa ngawurnya. Kita simak dulu ya. Ieu mimpin make mana ari manah teh raja mantake monet numpang gede manah urang gaduh. Nah itu membicarakan manah itu hati ya. Yang namanya hati itu raja, makanya memimpin itu dengan hati. Nanti ada kesana ya, hati itu yang memimpin lah, katakan demikian. Raja tah ieu raja teh naon eusining rasa nu naon eusin. Nah raja itu apa? Ya rasa itu. Neng rasa nu ngarajaan teh eta nu nyangkarup dinu jajantung najengjen dinu angan-angan sumarambah dinu baya celik putih celak herang caang bulan 14 jalan gede sasapuan tegeneuk teu maleuk-meuk balumbang timur narawangan hade rasa hade hate. Nah itu mah agak susah untuk diterjemahkan ya. Banyak sekali bahasa Sunda itu yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tidak ada padanannya memang. Nah itu ya itulah, jadi yang memimpin itu, yang memimpin badan itu intinya itu adalah kolbu, hati. Dan apa tadi katanya? Celik putih celak herang caang bulan 14 jalan gede sasapuan tegeneuk teu maleuk-meuk balumbang timur narawangan hade rasa hade hate. Nah bagus rasa bagus hati. Hade rasa hade hate diajarkeun di torekatna Abah Anom di Suryalaya. Nah bagus rasa bagus hati itu diajarkan di torekohnya Abah Anom Suryalaya. Begini dulu ya. Jadi kalau misalkan Kang Deddy ini mengatakan bahwa kolbu itu raja, itu sesuai memang. Kalau itu kan tamsil ya. Jadi hati itu seperti raja itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan salah satu pionir di dalam menjelaskan bagaimana fungsinya badan itu dari mulai yang mengatur secara adi dari pertama sampai akhir dalam pengertian bagaimana perbuatan itu dia bisa ada pada kenyataan, kemudian ditamsil dengan kerajaan, itu diantaranya Al-Imam Ghazali. Itu beliau yang pertama kali itu. Sampai beberapa ulama pada saat itu mensesatkan Imam Ghazali karena memang banyak mentamsil seperti ini. Dan jelas itu tidak sesat begitu ya. Cuman itu memang revolusioner di zamannya Imam Ghazali itu. Nah jadi kolbu itu dia diibaratkan sebagai raja, dan memang kenapa itu disebut diibaratkan sebagai raja, karena memang kolbu itu adalah tempat munculnya keinginan, tempat munculnya irodah, kehendak. Dan nanti kehendak ini adalah atau kolbu ini adalah tempat pertempuran antara malaikat dengan syaitan. Jadi sifat-sifat kemalaikatan dan sifat-sifat kesetanan. Nah nanti tergantung kepada sehatnya si raja ini, sehatnya kolbu ini. Kalau misalkan si kolbunya ini sehat, maka dia akan lebih mendengarkan irodah, keinginan untuk berbuat baik begitu. Nah hade hati begitu ya, bagusnya rasa bagusnya hati itu katanya diajarkan di torikohnya Suryalaya Abah Anom apa Abah Aos ini bilang la ilah teu maleuk-meuk balumbang timur narawangan hade rasa hade hate. Hade rasa hade hate diajarkeun di torekatna Abah Anom di Suryalaya. Nah, Abah Anom di Suryalaya begitu. Itu Abah Anomnya sudah sudah wafat, sudah meninggal ya. Dan ini yang meneruskannya kan ada problem tuh antara keluarga dengan Abah Aos. Nah sampai sini saya rasa ya penekanan diajarkan di torikohnya Abah Anom ini sebagai seorang gubernur seharusnya lebih luas lagi. Cuman kalau mengatakan Abah Anom itu sudah bagus ya, karena memang yang terkenal yaitu beliau. Hanya saja ini
itu harus apa, sebagai seorang gubernur itu jangan bawa langsung satu thariqah seperti itu. Ya thariqah itu nggak cuma satu, Kang Deddy ya. La ilaha illallah. Teu aya deui iwal nu dipigusti ku urang iwal ti Allah. Ari Allah Nah, teh naon? itu tidak ada yang dipigusti, tidak ada yang dipertuhankan oleh kita selain Allah. Sumber kasucian, sumber cahaya, sumber kearifan, Nah, Allah itu apa? Sumber kesucian, kesucian, sumber cahaya, sumber kearifan, sumber kebijakan, sumber segala sumber. sumber kebijakan. Ini yang apa, nanti akan banyak sekali bertentangan ya, dari apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan begitu. Jadi kalau Allah itu adalah sumber kebijakan sebagaimana yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu seharusnya sudah dalami Al-Qur'an dan hadis. Karena sang membawa kebijakannya itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di dalam Allah itu sebagai sumber cahaya, ini kan bisa dimaknai majaz sebetulnya. Ya, maknanya majaz lah. Di dalam Al-Qur'an itu kalau disebutkan Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu cahayanya langit dan bumi, yaitu majaz dalam pengertian cahaya itu adalah sesuatu yang menampakkan perkara-perkara yang tadinya tidak nampak. Nah, karena Allah itu Khaliq, Allah itu sang pencipta dan tidak ada kegelapan yang lebih gelap daripada ketiadaan, maka Allah itu sah disebut cahaya, maka sah disebut sumber cahaya. Nah, ini kalau yang dengarnya Wahaboys itu jadinya bakal tersesat ya, dan saya yakin 100% Kang Deddy itu bukan Wahaboys, meskipun banyak sekali buzzernya yang Wahaboys, nanti akan kita bahas itu ya. Jadi ada permasalahan dulu tadi di sini ya, alhamdulillah ini diakui dulu oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa sumber kebijaksanaan atau sumber kebijakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebetulnya kalau dipahami apa yang dimaksud dengan sumber kebijakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu apabila kita melihat sesuatu itu harus ada timbangannya, dan timbangannya ini harus yang bersumber dari Tuhan dalam pengertian syariat begitu. Dan ini perkataan ini tidak terlalu dipahami oleh Kang Deddy Mulyadi dan akan kita buktikan. Tapi karena pina da kuduna tingkatanana luhur pisan. Ku kituna tingali ibu teu kedah tebih barudak urang Nah, sebentar, ini bagian yang sangat saya suka ya dari pidato yang ini nih. lahir proses kelahiran anak kunaon proses kelahiran salah loba dokter nu ngarobah kelahiran biasa demi. Nah, ini sudah dimulai, jadi problemnya itu sudah dimulai dari semenjak anak-anak itu lahir ya. Kenapa, di mana problemnya itu? Nah, ini banyak dokter yang senengnya duit begitu. Duit dirubah jadi sesar. Loh, yang seharusnya anak itu lahirnya normal malah dirubah menjadi sesar. Dan ini saya setuju sekali ya, banyak nanti beliau akan mengatakan ini adalah oknum dokter. Banyak sekali memang yang seperti itu. Punten kan kuring mah tukang ngurus. Maaf, karena saya tukang Apal ngurus. loba dokter anu oknumernya anu itu sebenarnya bisa normal. Tahu, banyak dokter mungkin oknum yang seharusnya anak ini bisa normal. Tapi normal mah murah, sesar mah 25 juta. Tapi kalau normal itu murah, kalau sesar 25 juta. Di jelema awal waktu kelahiran geus aya eksploitatif hawa nafsu. Nah, di awal waktu kelahiran sudah ada dunia, di situ sudah ada eksploitasi. Dunia sanajan dokter eta umroh tiap tahun, lamun waktuna normal dirubah jadi sesar, cekuring umrohna cantang tuh diterima bisa jadi umrohan. Nah, meskipun dokter itu umroh setiap tahun, tapi kalau kelewat aja seperti itu, umrohnya menurut saya, kata Deddy Mulyadi, ini tidak akan diterima. Nah, ini menarik ya perkataan seperti ini. Jadi jelas lah ya, ini perkataan yang sangat saya dukung sekali. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi itu bisa bisa mengekspos kejahatan di dunia medisin ya, di dunia medisin, di dunia kedokteran modern. Ini kalau misalkan sampai bisa, ini mafianya luar biasa. Itu mafianya itu kita melihat ya, mafia kesehatan lah katakan demikian, itu lebih parah daripada mafia
obat-obatan terlarang. Ini kalau Kang Deddy bisa sampai mengekspos, bukan hanya berbicara, tapi berbicara pun ini sudah hebat, karena tidak banyak orang-orang atau tidak banyak pemimpin yang berani mengungkapkan hal ini. Nanti kita akan lihat bagaimana ekspresi orang-orang yang menonton Kang Deddy membicarakan hal ini. Ya, ini luar biasa. Jadi kalau masalah-masalah seperti ini ya jangankan diselesaikan, berani ngomong saja sudah luar biasa. Nah, dan membawa hukum dulu Kang Deddy itu di sini, bahwa orang atau dokter yang seperti itu mau umroh berkali-kali pun itu tidak akan diterima. Dan ini sudah ada ya pembahasannya. Jadi di antara pembahasan di dalam fikih itu kalau yang sudah agak belakangan ya 200 atau 100 tahun yang lalu, itu sudah bukan hanya fikih dalam perspektif formal saja sah atau tidak, tetapi juga sudah ada pembahasan sedikit banyaknya diterima atau tidak karena sudah coraknya corak tasawuf. Dan di antara memang salah satu ciri diterimanya ibadah adalah sarana yang dipakai untuk ibadah itu harus halal. Nah, jadi kalau misalkan dari perspektif sah atau tidak, apabila kita misalkan atau seorang koruptor itu berangkat haji memakai uang hasil korupsi, asalkan secara formal itu benar runtutannya, syarat, rukun, dan tidak ada yang membatalkan, begitu tidak ada yang merusak kepada haji itu, maka hajinya sah dan dia sudah tidak perlu untuk mengulang lagi, tidak perlu mengqadha lagi karena sudah sah. Cuman apakah haji itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Oh, itu tidak ada, begitu ya. Itu tidak diterima. Nah, itu demikian juga ya kalau misalkan dokter-dokter kayak gini bangun masjid, masjidnya ya jadi begitu, umrohnya ya sah kalau dia memang belajar rukun syarat dan apa-apa yang membatalkannya untuk dihindari, tetapi tidak ada nilai sama sekali. Sama saja nanti sholatnya pun demikian. Kalau sholat memakai apa suka ada di dalam kitab-kitab fikih itu sholat di atas tanah hasil ghosob, itu kan tidak perlu diqadha ya, cuman tidak ada nilai. Nah, kalau sufi itu biasanya nanti diqadha. Kalau sufi itu ini dalam fikih nggak boleh diqadha. Nah, ini dalam fikih ya itu. Jadi antara sah dan qabul itu dua hal yang berbeda. Dan Kang Deddy ini mengatakan menurut saya. Nah, ini jangan ya Kang Deddy ya, jangan menurut saya. Meskipun benar. Jadi ini masalahnya. Jadi di dalam agama itu meskipun perkataannya benar, tapi itu kan akhirnya cocokologi. Nanti kalau misalkan tuhnya benar cek aing oge, kata saya kan benar. Nanti akan berani lagi bikin spekulasi, bikin spekulasi lagi di situ. Jangan Kang Deddy ya, jangan menurut saya begitu. Malah umroh make duit nu leutik nu ceurik, ngajual kebon, ngajual sawah, ngajual harga dirina jeung mayar sesarna. Nah, jadi umroh pakai uang rakyat kecil yang menjual tanahnya, menjual harga dirinya bahkan begitu ya, untuk menebus anaknya, itu ya kurang ajar itu memang. Bangkong di kongkorong kujang kacai mawa cameti. Saha nu ngajarkeun keikhlasan di nu lahiran para haji. Nah, bentar, itu paribasa tadi tidak akan saya terjemahkan ya. Susah nerjemahinnya itu. Nggak bakalan kena. Ini udah bahasa rasa jadi agak sulit begitu. Nah, siapa yang ikhlas di dalam melahirkan itu? Nah, paraji begitu. Nah, paraji ini dia itu apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesianya itu kita katakanlah dukun beranak begitu ya. Jadi sebelum rame kedokteran, sebelum rame para bidan, nah itu yang ngeluarin orok, yang ngeluarin bayi itu disebut paraji. Tadinya saya pikir paraji itu laki-laki ya. Ternyata ya bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi bukan paraji sama buraji. Ya, itu paraji itu nama orang yang biasa membantu melahirkan. Siapa yang ikhlasnya paraji itu? Atau kita sebut dukun beranak itu. Kumaha paraji diteang tengah peting pakai obor. Bagaimana paraji itu dicari tengah malam pakai obor. Ini zaman dulu ya. Itu tapi nggak zaman dulu juga sebetulnya. Itu sampai saya ini yang anak yang kedua, ketiga, pertama itu masih juga ada suka ngehubungin paraji. Jadi siapa yang ikhlas paraji itu tengah malam pakai obor keluar. Diketok mak budak ieu pamajikan geus karasa. Nuturkeun. Diketok rumahnya mak ini ibu istri saya sudah kerasa nih mau melahirkan. Teu ditanya ku paraji boga duit sabaraha, mana DP nah. Nah, betul itu paraji itu kalau dihubungi seperti itu nggak ditanya mana punya duit berapa, mana DP-nya nggak ditanya.
diurus make rasa jeung make cinta, diurus pakai rasa dan cinta. hayo geraba bacaan sabisa-bisa. Nah, ayo baca sebisa-bisa, baca doa Diurus, sebisa-bisa. diurut, tapi kagubragna aya nu Diurus salamet, sampai aya nu teu keluar. salamet, Ada tapi yang lolobana selamat, anu ada yang salamet. tidak. Tapi banyaknya selamat. Betul itu ya, banyaknya selamat. Coba ini nanti bisa dijadikan studi karena setahu saya sekarang itu sudah tidak boleh ya. Jadi ini yang tadi saya bilang, mafia kesehatan itu sekarang setahu saya melahirkan itu tidak boleh dengan paraji. Ya, tidak boleh sekarang itu. Jadi sudah perkara yang ilegal. Jadi kalau misalkan melahirkan dengan bidan, kemudian si anaknya itu katakanlah nggak selamat begitu ya, wafat, itu tidak bisa dipidanakan. Tetapi kalau sama paraji ini bisa dipidanakan. Makanya paraji itu kalau mau ngeluarin bayi sekarang harus dengan pendampingan bidan begitu. Ini apa-apaan? Bukannya dikasih sertifikasi paraji itu ya, malah malah harus didampingi sama bidan. Terlaluan memang. Nges kitu ditungguan tepi ka 40 poe di kemitan. Nah, ditunggu Kade. sampai 40 hari ya. Di kemitan itu apa? Ditungguin sambil tidur itu. Jadi kalau paraji itu ya begitu, sampai 40 hari itu bukan, Masya Allah ya. Ini orang tua kita dahulu ya. Jadi bukan, ini keikhlasan sudah nggak ada. Mereka itu bukan cuman ngelahirin kemudian pulang atau misalkan kita nginep di rumahnya, enggak. Mereka itu nginep di rumah kita. Nginep di rumah kita 40 hari itu benar yang dikatakannya Kang Deddy Mulyadi ini. Sampai anak kita itu dimandikan selama 40 hari. Jangan sampai kena sakit. Luar biasa pokoknya. Yang sekarang ini disingkirkan orang-orang ikhlas seperti itu. Ulah sare gerak keletukan eta si Ki Jagong. Kan kuring purah nungguan lanceuk kuring pun ngajuru. Ya betul itu. Hayo diurut pinuh cinta, dibere duit henteu. Nah, diurut penuh cinta. Dikasih uang enggak dikasih uang mereka itu. Beres 40 poe eta paraji tuntas tugasna, dibere naon ukur dianteran bakakak. Nah, sakit. selesai 40 hari itu apa imbalannya? Cuman dikasih bakakak itu ayam utuh begitu ya. Cuman segitu-gitunya dikasihnya. Paraji mereka nggak pernah minta lebih. Nggak pernah minta lebih mereka. Ini sudah hilang. Sekarang berusaha digerus sama mafia-mafia kesehatan itu. Entah siap ini gimana aturan-aturan, seolah-olah kita itu tidak punya kearifan lokal. Kita itu sudah dari dulu, kalau urusan melahirkan itu ya, kita itu sudah dari dulu melahirkan itu banyak orang yang selamat. Kenapa orang seperti harus disingkirkan begitu? Gitu. Apa paraji sangsara? Henteu. Jadi tokoh terkemuka tiap desa, hirupna ripuh, henteu bagja. Nah itu. Ini ngajarin ya kalau ada itu. Jadi nggak usah dicari juga orang dalam mengerti kalau sudah ikhlas, yang didapatkan itu lebih dari sekedar duit begitu, lebih dari sekedar uang. Itu menjadi dapat nanti juga dapat kalau itu memang dicari begitu. Cuman saya kira mereka juga nggak mencari seperti itu para jitu. Kalaupun dicari itu dapat yang lebih, dapat kehormatan, kemudian dapat perhatian dari masyarakat. Aya hubungan emosional antara nu ngajuru jeung nu dijurukeun. Antara yang melahirkan dan yang dilahirkan di dalam pengertian anak gitu ya. Ayeuna kumaha ajaran urang asup ngeong-ngeong ke rumah sakit. Hah, DP heula. Cek orok teh aduh, DP na can keluar. Sebentar, ini Islam, ajaran kita. Ini saya rasa bukan Islam maksudnya ya. Mungkin rumah sakit Islam. Karena tadi kalau Islam memang sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala begitu sebagai hukum. Jadi ya memang miris ya sekarang rumah sakit yang namanya rumah sakit Islam itu sama saja dalam pengertian malah kadang-kadang lebih mahal. Yaitu orang mau ngelahirin itu malah disuruh nungguin begitu. Maaf, nggak bisa, silahkan sama yang lain. Ini sudah penuh dan lain sebagainya. Tawa kabiji lah tuh sia teh. Nges ngajuru bingung keneh wae. Teu bisa bayar ke rumah sakit nu 25 juta kamari di Bandung. Sering kuring 14 juta, nu 13 juta, nu 15 juta, ayeuna mah 25 geuning ujang. Sekarang 25 juta katanya. Kan loba nu rumah sakit nahan. Emang tersangka orok teh. Nah, banyak kan rumah sakit yang menahan. Nah, ditahan. Memangnya bayi itu tersangka. Lamun ditahan biadab. Naon sababna dia biadab? Mungkin ditahan argo rumah sakit mungkin ngagedean. Kalau ditahan biadab karena kalau makin ditahan, ya rumah sakit kan makin mengkak itu. Itu ya kayak apa? Kayak lintah darat aja udah.
balikeun heulakeun urusan paneuri KTP naon ayeuna mah tong nanan aya gubernur Jawa Barat ku aing diberesan. Nah itu kalau sekarang ada gubernur Jawa Barat sama saya diselesaikan. Ini mudah-mudahan sifatnya bukan sifat buat konten ya, sifatnya itu dalam mengenai sifat kebijakan. Sifat kebijakan. Nah saya setuju ini Kang Deddy ya, kalau apa paraji itu jangan disingkirkan lah mereka itu. Ya kita juga nggak tahu paraji yang terakhir nanti kapan akan keluar, cuman dikasih sertifikasi lah. Itu apa harapan saya ya sebagai warga itu. Jadi jangan mudah-mudahan ini langkah baik dari Kang Deddy itu untuk membongkar mafia kesehatan itu. Harga diri pamarentah, gagah pamarentah, nyaritana, hebat pidatona, aya orok ditahan di rumah sakit geus lima. Pemerintah hebat ngomongnya, pidatonya bagus. Ada anak kecil malah ditahan di pemerintah. Dan ini nanti hati-hati ya Kang Deddy, ini bisa kena juga sama Kang Deddy begitu. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan ini salah satu perkara yang dengan cepat diselesaikan. Cuman saya lihat ini orang-orang yang hadirnya ini muka-mukanya agak muka-muka nggak seneng nih. Kalau ibu-ibu yang di belakang kan, wow keprok begitu ya. Dia yang di depan kayak nggak seneng kayak gini. Teu bisa. Nah, iya materialisme, akibat materialisme. Nah ini adalah akibat apa? Diajar ngangkong geus teu make deui ajaran kolotna. Nah akibat materialisme. Ya, kita sudah bahas kemarin ya Kang Deddy itu. Mudah-mudahan ya tidak suka sama materialisme, bukan berarti menjadi sosialis kiri murni begitu ya. Karena itu untuk pemimpin apalagi di Indonesia dengan ada salah satu dari Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini diperlukan. Neleng nengkung gera gede gera jangku. Terus diajarkeun laleur mapai are, diajarkeun ku kolotna ya budak teh ciluk ba naon ciluk ba teh bahasa Inggris jeung bahasa Arab. Ciluk ini ba mulai, ya. Sebentar, saya ini gimana ya? Kang Deddy itu kemanusiaannya bagus, cuman ilmu agamanya harus belajar lagi. Ini mulai ini sekarang ngaco ke sana itu ya. Sampai di video saya ini 40 detikan lagi lah ini mulai ngaco ngobrolin ciluk ba itu dari bahasa Inggris sama bahasa Arab. Ini nanti ada filosofinya yang harus diluruskan. Kita putar dulu lagi sejenak ya. Tingali tah ba robba tingali tah indung maneh teh ngawakilan Gusti Nu Maha Suci ngagelarkeun anjeun ka alam dunia. Ba robba itu ciluk ba itu robba. Coba lihat ini ibu kamu itu adalah orang yang mewakili Tuhan kamu begitu dalam mengeluarkan kamu dari rob. Ya, robba ajarkeun ka budak maneh robba naon kabeh nu ditinggali ku maneh robba naon nu ditinggali robba. Ajarkan kepada anak kamu semua apa yang kamu lihat semuanya itu robba. Nu ditinggali ku maneh naon Allah jeung ayat-ayatna nu ditembrakeun. Nah itu adalah semua yang kamu lihat itu adalah Allah dan ayat-ayatnya yang oleh Allah ditampakkan. Nah, ayat nu katingali aya ayat nu teu katingali eta kabeh ayat Allah. Ada ayat yang terlihat, ada ayat yang tidak terlihat. Nah, semua ini adalah ayat Allah. Kala ayat Allah, taneuh ayat Allah, oray ayat Allah, eta tanah ayat Allah, ular ayat Allah. Ayat anu lain tulisan, tapi bentukna alam kade maneh ulang ngaguna sika sabab eta teh ayat. Eta oray tong waka digebuk buah keur tasbih, eta manuk tong waka dibedil buah keur tasbih, sadaya tasbih. Nah itu. Jadi ular itu ayat Allah, awas jangan diganggu, jangan dulu dibunuh karena bisa jadi dialah sedang bertasbih dan lain sebagainya itu. Ini cocokologi dulu ya tadi. Jadi agama itu tidak bisa hanya benar dari kesimpulan, tetapi harus benar juga dari jalan. Makanya Syekh Nawawi itu tatkala membuat tafsir, beliau itu mengatakan di dalam tafsirnya itu barang siapa yang berkata-kata tentang Al-Quran fa'asoba, maka kemudian itu benar, faqad akhto'a ya biro'ihi begitu. Jadi barang siapa yang berkata-kata di dalam Al-Quran atau mengenai Al-Quran dengan pikirannya sendiri, meskipun dia itu benar kesimpulannya, tetapi sejatinya dia itu sudah melakukan suatu kesalahan. Dan kalau misalkan sekarang cilukba itu dari bahasa Arab itu terlalu terlalu memaksakan Kang Deddy. Dan yang bermasalah itu kalau tadi Kang Deddy mengatakan yang kamu lihat itu semuanya adalah Rob, adalah Tuhan dan ayat-ayatnya. Enggak, yang kita lihat ini oleh
mata kita ini, mata hissi kita, mata indera kita itu tidak ada Allah. Itu ayat-ayatnya Allah begitu. Nggak ada Allahnya. Jadi jangan yang kita lihat itu Allah dan ayat-ayatnya, enggak seperti itu. Nanti itu ya balik lagi nanti ke Widatul Wujud. Ya ini hanya saya mengatakan ini sebagai penguat saja bahwa yang kemarin saya bahas tentang KDM ini sama saja ilmunya dengan yang ada sekarang begitu. Cuman mungkin bagian kritiknya yang ini akan kita bahas nanti ya, karena ini videonya sudah lama. Jadi ya mudah-mudahan banyak. Saya ini kalau ngobrolin Kang Deddy itu bercampur ya, dalam pengertian ya ada plus ada minusnya. Yang minusnya ini bahaya begitu. Jadi kadang-kadang yang minusnya itu lebih berbahaya daripada yang plusnya. Kadang-kadang seperti itu dan mudah-mudahan tidak seperti itu. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.